Banlit adalah bekas ibu kota negara Lanpang, sebuah republik yang tertua di dunia. Ada apa dengan negara Lanpang ini? Mari kita ikuti kisah selanjutnya. Tun Ban Lut atau Manur atau kemudian dikenal dengan Mandor adalah ibu kota Republik Lanpang, negara berbentuk republik tertua di dunia. Berbeda dengan 300 tahun silam, sekarang ini Mandor hanyalah ibu kota kecamatan di Kabupaten Landak yang berjarak 80 km dari Pontianak, ibu kota provinsi Kalimantan Barat. Dikisahkan 300 tahun lalu, Luo Pangbo atau dikenal dengan Lo Pang Pak masih berusia 41 tahun ketika ia datang ke Kalimantan Barat. Ia berasal dari kampung Sak Sanpo, Kabupaten Koyincu, Provinsi Kanton, Daratan Cina. Sebelum kedatangannya ke Kalimantan Barat, Panembahan Mempawah, yakni Opu Daeng Manambun, telah mengundang 100 orang Cina dari Brunei untuk menambang emas di Sungai Duri, satu wilayah kekuasaan Kerajaan Mempawah. Sejak itu, imigran Cina terus-menerus berdatangan dari Sarawak dan Brunei, sehingga kemudian berdampak pada terjadinya perluasan areal penambangan dari Sungai Duri hingga ke Minwang atau Binuang sekarang ini, ke Sinman atau Menjalin sekarang ini, dan ke Mandor. Lama-kelamaan orang-orang Cina penambang emas itu semakin bertambah banyak sehingga mencapai puluhan ribu orang. Di selatan Tun Ban Lut pada tahun 1771, tepatnya di muara Sungai Landak, Sarip Abdurrahman Al-Qadri mendirikan Kerajaan Pontianak. Tentu saja pendirian Kerajaan Pontianak ini diprotes keras oleh Kerajaan Landak karena secara historis muara Sungai Landak adalah daerah kekuasaan Kerajaan Landak. POC ketika itu sedang baru berkuasa di Kalimantan Barat dan sedang mendirikan markas besarnya di muara Sungai Kapuas atau sekarang dikenal dengan Korem, dekat kantor wali kota Pontianak. POC yang merasa berkepentingan dengan muara Sungai Landak sebagai jalur perdagangan utama mereka untuk ke perhuluan, kemudian menyatakan diri berada di pihak Kesultanan Pontianak dalam pertikaian Kerajaan Pontianak dengan Landak itu. Hal ini kemudian membuat Raja Landak mengendurkan protes kerasnya karena sadar bahwa kekuatan Kerajaan Landak tidak cukup kuat untuk membendung Kerajaan Pontianak yang didukung oleh POC atau Belanda itu. Nah, berkuasanya Sultan Pontianak di muara Sungai Landak itu membuat Lanpang Kongsi merasa berkepentingan sekali. Lanpang Kongsi kemudian merasa lebih dekat dengan Kesultanan Pontianak daripada Kerajaan Mempawah. Padahal saat itu Lanpang Kongsi berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mempawah. Pada tahun 1777, Luo Pangbo kemudian mendirikan Lanpang Kongsi yang menyatukan orang-orang Hakka yang ada di wilayah Tun Ban Lut dan orang-orang Tio Ciu dalam sebuah organisasi yang bernama San Sin Ching Fu. Sudah demikian ramai rakyatnya, Luo Pangbo mulai membangun kekuatan militer. Ia tidak lagi mengirim upeti hasil tambang emas sebesar 1 kg setiap bulannya sesuai perjanjian sebelumnya dengan Raja Mempawah, tetapi ia hanya mengirim setengahnya saja. Luo Pangbo malahan memperbesar upetinya untuk Kaisar Tiongkok pada masa dinasti Qing.
Pada tahun 1789, Sultan Pontianak dengan dukungan POC menyerang kerajaan Mempawah dengan tujuan utama merebut wilayah yang kaya emas itu. Sultan Pontianak kemudian mengajak Luo Panbo untuk mendukungnya, dan beberapa lama kemudian Lanpang Kongsi mengirimkan pasukannya untuk menghadapi kerajaan Mempawah. Menghadapi serangan Pontianak, POC dan Lanpang Kongsi itu, Panembahan Adijaya, Raja Mempawah, kemudian harus mengundurkan diri dari istana sehingga ia melakukan perpindahan dari muara Sungai Mempawah ke hulu Sungai Mempawah, tepatnya di Sunga atau sekarang dikenal dengan Karangan, ibu kota Kecamatan Mempawah Hulu, hingga kematiannya. Hingga bubarnya negara berbentuk republik ini pada tahun 1884, presidennya sudah berganti 10 orang. Presiden Lanpang itu dipilih langsung oleh rakyat melalui sistem pemilihan umum. Ada pula penjara, kemudian pengadilan, militer, dan menteri-menteri untuk melengkapi negara ini. Artinya lebih 100 tahun kekuasaan Republik Lanpang ini. Pembubaran negara Lanpang oleh Belanda karena beberapa kongsi tidak sepakat dengan perjanjian yang sudah ditetapkan antara Lanpang Kongsi dengan Belanda di Batavia beberapa tahun sebelumnya. Terjadilah perang yang berlangsung lebih dari 4 tahun dan menyebabkan kematian Presiden Lanpang, Liu Ahsin, hingga negara itu hancur. Kehancuran negara Lanpang mengakibatkan sebagian besar rakyatnya kemudian bermigrasi ke Kuching, Sarawak, dan akhirnya menetap di sebuah pulau kecil yang dikenal dengan Pulau Tumasik. Dan ratusan tahun kemudian, keturunan dari negara Lanpang ini mendirikan negara merdeka yang kita kenal sekarang ini dengan nama Singapura.